Ruang Psikologi untuk edisi hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di akhir pekan terakhir untuk bulan Agustus tahun 2021. Jadi kurang berapa hari ini? 29, 30, 31 dan tanggal 1. Kalau tanggal 1 langsung senyum semuanya. Baik, kita akan berbincang dengan Dr. Dewi Retno Suminaramesi. Beliau adalah psikolog dan dosen psikologi UNER dengan tema menjadi orang tua tunggal atau single parent, di mana program ini juga bisa Anda dengarkan di Ersal Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0811 309 1009, 0811 309 1009, atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Dan program ini juga kerjasama antara LPPL Radio Suara Sidoarjo serta Fakultas Psikologi Universitas Airlangga UNER Surabaya. Kita tahu sahabat, karena keadaan kadang dipaksa jadi bertahan, beban ganda menjadi ibu dan juga kepala keluarga. Nah, barangkali di antara Anda ada yang melakukan atau ada yang sedang menjalani aktivitas ini, berperan sebagai seorang ibu dan juga kepala keluarga, karena mungkin ada satu di antara lain hal, mungkin divorce atau perceraian, kemudian ditinggal pasangan, entah itu pasangan yang istilahnya itu apa ya, boleh dibilang kalau saya ngomong jadi gak enak ini atau istilahnya itu katut dengan wanita lain atau mungkin karena takdir ilahi juga pasangan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Nah, itu yang akan kita bahas menjadi single parent itu, bagaimana cara untuk menjadi orang tua tunggal single parent, apalagi bagi kita yang sudah memiliki momongan ya, karena tidak mudah, karena harus berperan ganda menjadi seorang ibu dan juga kepala keluarga. Saya sudah tersambung dengan Dr. Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kalau saya lihat backgroundnya kelihatannya di kampus C kalau nggak salah itu ya. Ya, ini kampus C, ya Itu betul. fakultas Ini belum sempat farmasi. ganti ini tadi. Enggak, itu fakultas farmasi bukan? Farmasi, iya. Tapi ya farmasi itu. Farmasi ya. Karena sering Ya, saya betul. juga kadang-kadang lewat sana gitu kan. Di antara banyak, Ada dua, Mas. ada Ada dua ya. dua sekarang bangunan yang sama. Ya, Seperti bangunan yang apartemen. sama itu ada dua. Yang satunya adalah farmasi dan yang satunya adalah ini apa? eh, FTMM untuk kuliah bersama juga. Oh, Gedung begitu. kuliah bersama itu. Iya, saya pikir UNER sekarang ini lagi secara fisik bangunan infrastruktur itu luar biasa, karena di kampus B, saya juga kadang-kadang liputan di sana itu gedung, kalau istilahnya kayak gedung pena gitu ya, itu juga sudah berdiri Iya, karena mungkin pandemi, jadi ya gedung Syariah Tower gitu ya, betul yang dekat dengan gedung kampus Pasca. B, pasca sekolah Iya, pasca sarjana iya, UNER ini. Baik, luar biasa. iya. Alhamdulillah sehat ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah sehat. Tema ini adalah menjadi orang tua tunggal atau single parent. Mungkin bagi Iya, sebagian orang ketika sudah berkeluarga sih tidak terbersit keinginan untuk menjadi single parent gitu ya. Tapi karena mungkin ada hal-hal tertentu, misalnya ini contohnya mm-mm. pasangan yang akhirnya melirik orang lain, atau karena ya bisa Suka dikatakan ngelirik soalnya ya Mas ya. iya, atau yang lain adalah Tuhan mungkin lebih sayang pada pasangan kita barangkali, sehingga Iya, istilahnya berangkatnya lebih cepat gitu ya, dan mau tidak mau, suka betul. tidak suka, akhirnya menjadi single parent. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan bagi seorang single parent, apalagi yang sudah punya anak ini Bu Dewi? Betul. Satu hal yang menjadi tantangan untuk para single parent itu adalah bagaimana memainkan dua peran ya, peran sebagai ayah dan peran sebagai ibu ya. Dua peran ini harus dimainkan gitu ya. Yang dulunya berbagi dengan yang lain. Dulunya berbagi dengan yang lain, maksudnya dengan pasangannya, sekarang harus dimainkan sendiri. Nah, pada beberapa orang mungkin bisa aja dengan gampang gitu ya, gampang untuk memainkannya. Namun ada juga yang kesulitan untuk memainkannya karena mungkin
tidak terbiasa gitu ya. Jadi misalnya ketika seorang suami ditinggal istrinya gitu ya, sehingga karena biasanya dia apa-apa diladeni, nggak pernah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, maka pasti dia merasa kehilangan banget dan mungkin dia kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi ini. Ya, kecuali memang putra-putrinya memang sudah besar, mungkin akan membantu juga. Tapi kalau sudah punya anak dan mungkin anaknya masih butuh perlindungan, tetap gitu ya. Karena biasanya seperti itu. Atau misalnya seorang istri ketika ditinggal suaminya, maka ketika dia memainkan peran itu, ada beberapa hal yang mungkin dia tidak bisa mengatasi sendiri gitu ya. Misalnya ada barang-barang yang biasanya dilakukan oleh suami adalah membersihkan apa, memperbaiki barang yang rusak, yang biasanya dibantu oleh si suami untuk mendeteksi, untuk memanggilkan tukang atau apa, itu biasanya tidak bisa dilakukan. Biasanya dia taunya beres di rumah. Nah, situasi-situasi yang seperti ini, maka pada beberapa orang yang single parent harus bisa memahami bahwa sebenarnya parentingnya itu hal yang sangat mudah. Karena ada dua hal antara parental support dan parental controlnya. Namun yang menjadi masalah itu ada rule, peran. Nah, peran-peran inilah yang harus dideteksi, harus di list dulu. Kan dalam sebuah keluarga itu ada kebiasaan tersendiri. Satu contoh, membayar A, B, C, D biasanya dilakukan oleh suami, si istri tahunya beres. Ketika si suami nggak ada, ini ada case juga ya, suaminya nggak ada, dia bingung, ini bagaimana caranya ngurus semua, karena tahunya dia beres. Nah, berarti dia harus mulai aware juga ketika apa-apa yang dilakukan oleh suami itu apa. Karena sebenarnya masalahnya itu adalah kecukupan dalam memainkan peran pada rule-rule peran-peran yang harus dimainkan tadi. Ya, ya, cuma ini yang harus disadari pada beberapa orang yang menjadi single parent. Dan harus disadari bahwa seorang single parent itu tidak akan bisa mengatasi semuanya. Dia harus sadar itu. Dia tidak mungkin bisa mengatasi semuanya. Dia bukan Wonder Woman atau Wonder Man, ya, yang akan bisa mengatasi semuanya. Perlu ada bantuan. Nah, support dari lingkungan, dari keluarga itu sangat penting. Ya, sangat penting. Keluarga itu bisa juga keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dekat pun bisa menjadi keluarga. Satu contoh, ada suatu aktivitas yang biasanya dilakukan oleh suami dan kemudian karena suami nggak ada, dia dekat dengan tetangga-tetangganya, maka tetangga itu juga pasti membantu. Oh, ibu kesulitan ya untuk memasang lampu itu ya, misalnya seperti hal yang sangat simpel, maka dia akan membantu dengan cepat sekali. Oleh karena itu, memang social support, orang-orang yang di lingkungan akan membantu. Ya, tetapi yang perlu diperhatikan selain rule tadi adalah emosional. Biasanya anak-anak itu membutuhkan kecukupan dalam emosional. Satu contoh ketika anak itu menangis, aduh aku pingin loh diantar seorang ayah gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bagi single parent tuh harus memberikan pengertian pada si anak. Pengertian pada si anak tentang hal tersebut. Ya, ini apakah ini seorang bapak atau seorang ibu, dia harus memberikan kepada anak tentang hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan, tetapi itu bukan harga mati sehingga dia harus merasa apa ya, sedih banget gitu ya, sehingga dia akhirnya menjadi patah, emosionalnya nggak kecukupan. Nah, ini ya memang harus benar-benar dari orang tua tunggal ini harus mencukupi gitu ya. Satu contoh, memang ini sangat berat bagi seorang single parent, tetapi kalau dia sadar, kalau dia aware tentang peran apa yang harus dia mainkan, peran apa yang harus dia cukupkan pada perkembangan si anak, maka dia tidak akan menjadi masalah gitu ya. Tidak akan menjadi masalah gitu ya. Jadi kembali lagi memang social support keluarga besar itu sangat membantu sekali dalam hal memainkan perannya sebagai single parent. Iya, Gitu. baik. Selama ini juga ada anggapan ketika anak itu yang lahir dari broken home gitu ya, keluarga yang terpisah, yang tidak normal seperti biasanya itu, ada kemungkinan anak tersebut karena kurang perhatian, kurang ada sosok yang mungkin ayah yang tidak ada atau ibu yang tidak ada begitu sehingga menjadi anak yang
kadang-kadang ini emosional atau temperamental. Apakah memang bisa dikatakan seperti itu, Bu Dewi? Bisa, tetapi tidak selalu. Nah, ini yang harus dilihat ya. Seorang keluarga yang broken home, tidak selalu dia menjadi anak-anak yang bermasalah. Ini terjadi karena tergantung daripada pengasuhan orang tuanya. Pengasuhan bagi orang tuanya bagaimana dia mencukupi hal-hal yang terkait secara moral dan material gitu ya. Satu contoh, seorang ibu, ini ada case ya, seorang ibu bercerai, dia mempunyai anak 3 gitu ya, anak-anaknya, tapi ternyata is okay perkembangannya. Ya, kenapa? Karena si si anak ini tumbuh ya dengan bagus, dia pasti diberi pengertian sama ibunya. Why, kenapa dia bercerai, apa yang terjadi. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini yang pada kasus-kasus divorce itu adalah tolong untuk tidak saling menjelekkan gitu ya. Karena kalau menjelekkan, nanti anak itu akan mencoba mengevaluasi perilaku ibunya atau perilaku bapaknya. Ya, kalau mereka yang bercerai, nah, perilaku bapaknya mengevaluasi. Karena si orang anak dengan bertumbuhnya dalam tubuh kembangnya dia mempunyai kemampuan untuk apa benar sih yang dikatakan oleh ibu saya? Apa benar sih yang dikatakan oleh bapak saya? Nah, oleh karena itu, tolong tidak diungkit lagi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah kemarahan, misalnya uh, pasangannya berselingkuh, misalnya mereka menikah lagi atau apa, tolong tidak diungkit-ungkit kemarahan itu. Karena anak-anak itu kan secara emosional mereka juga ada kedekatan dengan ayah atau ibunya yang bercerai tadi. Ya, sehingga kalau dia dikatakan misalnya ayahnya mengatakan kamu jangan kayak misalnya ibu kamu itu ya taunya pokoknya seneng sama laki-laki gini-gini, kamu besok besar jangan seperti mamamu ya. Jangan seperti itu. Karena hal-hal yang demikian itu akan berbalik secara logik itu mereka akan berbalik karena proses anak kan berkembang. Dia kan bisa menilai, dia bisa memfilter dan dia ketika diberikan masukan seperti itu, padahal secara emosional dia masih dekat dengan mamanya secara emosional, maka dia akan menjadi kritis kepada perilaku ayahnya. Benar toh? Apakah ayah nggak seperti itu? Apakah ayah seperti mama seperti itu juga karena ayah juga misalnya. Jadi oleh karena itu saran saya pada beberapa yang case-nya karena divorce, saran saya sebaiknya jangan saling menjelekkan pasangan Anda, ya. Nanti akan berbalik, akan menjadi evaluasi pada perilaku Anda sendiri. Biarkan anak menilai dengan hati nuraninya, ya, betul. Begitu Mas Panji. Iya, itu yang penting gitu ya. Jadi dalam pengertian karena kadang-kadang kalau saya amati di sekitar kita itu kan ketika ada divorce, broken home, satu di antara orang tua kadang-kadang punya keinginan untuk mempengaruhi anak dengan tujuan untuk menjelekkan satu di antara kedua orang tuanya gitu kan. Jadi padahal notabene mereka kedua belah pihak ini juga orang tuanya begitu Bu Dewi ya. Iya, betul. Iya, Bu Dewi, Jangan membuat anak bingung. betul. Mungkin rebutan pengaruh kali ya. Betul. Rebutan pengaruh sehingga anaknya Pengaruh. itu nanti lebih condong ke pihak siapa, ke mamanya atau ke papanya begitu. Betul. Iya, tapi kalau memang di sisi lain kita sebagai single parent gitu kita sudah mantap dalam pengertian karena memang ya nasib dan juga garisnya seperti ini barangkali ya. Iya. Eh, Secara internal sih is okay nggak masalah gitu. Tapi mungkin dari tetangga kanan kiri, kadang-kadang juga rekan kerja itu kan memiliki pandangan-pandangan tertentu, apalagi untuk mereka yang single parentnya itu perempuan. Nah ini seperti itu Bu Dewi. Bagaimana mensikapi hal ini Bu Dewi? Sebenarnya kembali lagi kepada person ya, pada individu, pada yang perempuan tadi. Justru disinilah keuntungan. Kenapa saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kapan itu
bahwa mendidik anak dengan ciri androgini ya. Androgini itu bagaimana seorang anak itu feminim dan maskulinnya tinggi. Jadi jangan terlalu memilah misalnya anak perempuan pokoknya pekerjaannya hanya ngikuti gini ya, masih masak atau apa yang pokoknya lemah gitu ya, kaum yang lemah. Jadi akhirnya nggak menjadi lebih bagus. Saya sarankan untuk mendidik mereka secara androgini ya. Androgini itu adalah feminim dan maskulinnya tinggi gitu. Sehingga ketika pasangan ini misalnya seorang perempuan, kemudian ditinggal pasangannya, dia pasti bisa menjalankan peran ini kalau dia di dalam dirinya peran gendernya itu androgini gitu ya. Dia perempuan, tapi dia androgini. Androgini itu adalah maskulin dan feminimnya tinggi gitu ya. Sehingga dia masih bisa menjalankan peran melindungi anaknya, kemudian mengambil keputusan secara cepat gitu ya. Itu yang biasanya dilakukan oleh para pria gitu ya, para bapak-bapak gitu. Sehingga dia tidak menunggu dengan berpikir, aduh nunggu gini, enggak. Tapi dia langsung tek gitu. Jadi memang kenapa, atau misalnya seorang laki-laki pun juga gitu. Kalau androgini, dia bisa turun ke dapur gitu. Kalau misalnya anaknya mau berangkat, sarapan dibuatkan oleh bapaknya. Ini saya buatkan gitu. Karena dengan peran androgini inilah sebenarnya mereka menjadi lebih nyaman. Nah, kalau di kantor seorang wanita, kalau dia mempunyai androgini ini, maka pasti tidak mudah untuk dilecehkan atau tidak mudah dipandang dengan sebelah mata oleh teman-temannya sesama pekerja di pegawai gitu ya. Itu kan kembali lagi kepada diri Anda sebagai seorang wanita, bagaimana mensikapi percakapan-percakapan yang mungkin kadang-kadang menyudutkan beberapa seorang wanita sebagai orang yang lemah misalnya ya. Aduh ini kok ada janda baru gitu atau gimana lah macam-macam gitu ya, yang mungkin perlu disikapi dengan lebih bagus ya, lebih integritas ya kepribadiannya. Iya, begitu. iya, baik. Kadang-kadang juga ada yang mereka memang statusnya seperti itu, janda. Ada yang nggak peduli, tapi kadang-kadang ada juga yang baperan gitu. Iya, karena itu biasanya nggak boleh gitu ya. Iya. Baperan itu ya karena itu tadi, karena dia nggak punya sikap androgini. Androgini itu kan dia feminim maskulin, jadi nyaman aja gitu ya ketika dia memainkan peran itu. Baik Bu Dewi, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda tentunya bisa ikut berpartisipasi dalam program ini, Ruang Psikologi, dengan tema menjadi orang tua tunggal atau single parent. Nah, ini tantangannya, dan juga barangkali Anda mau curhat soal bagaimana mendidik anaknya seperti apa gitu ya. Terus meluangkan waktu dan juga boleh dibilang berperan ganda. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 309 1009. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna.
rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah kait IKM. Syarat menerima fasilitas kait IKM memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari kait IKM, pembebasan biaya masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari kait IKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 15225 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya kita masih bersama dalam program Ruang Psikologi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Dan seperti yang sudah Anda lihat di flyer kami, tema yang diangkat adalah menjadi orang tua tunggal atau single parent. 0811 309 1009. Saya coba cek Bu Dewi ya, mohon izin. Ini ada beberapa pertanyaan yang kelihatannya sudah masuk ini. Yang pertama dari Nonem, nggak mau disebut namanya. Katanya gini, pertanyaannya,
menjadi single parent karena pasangan suami menikah lagi. Terus bagaimana cara supaya pasangan yang sudah menikah lagi dengan keluarga barunya itu ada tanggung jawab, karena NN ini masih memiliki momongan. Jadi dia itu masih ada anak dengan pasangannya meskipun pasangannya sudah menikah. Bagaimana cara menggugah secara moral supaya pasangannya, mantan suaminya ini bisa bertanggung jawab mungkin dari sisi biaya pendidikan dan sebagainya. Terima kasih untuk NN ya yang sudah bergabung. Kemudian yang kedua adalah dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Pertanyaannya dari Mas Wahyu ini seperti ini. Kalau Mas Wahyu suka melihat nonton film luar itu, kadang-kadang pasangan yang sudah bercerai gitu, tapi mereka itu masih rukun begitu ya, meskipun masing-masing sudah punya pasangan masing-masing. Jadi saling mengunjungi, tidak tengkar, dan juga bisa saling menerima satu sama lain begitu. Bagaimana bisa mewujudkan hal seperti itu? Wah, luar biasa ini Mas Wahyu. Suka nonton film Hollywood berarti. Kemudian yang terakhir, ini dari Mbak Vina yang ada di Peluru Kidul. Oke, Mbak Vina, pertanyaannya ini, kalau misalnya ibu single parent ini juga harus bekerja dan juga mendidik anak ya, bagaimana cara supaya anak ini mendapatkan kasih sayang yang lengkap, dalam pengertian juga istilahnya itu layaknya anak-anak yang tumbuh seperti memiliki orang tua lengkap, ada ayah dan juga ibu. Terima kasih Bu Vina yang ada di Bluru, Mas Wahyu yang ada di Krian, dan juga untuk seseorang yang nggak mau disebut namanya, NN yang ada di yang ada di antah berantah gitu ya. Iya. Jadi monggo tanggapannya Bu Dewi. Terima kasih ya. Ini untuk pertanyaan yang pertama dari Nonim tadi tentang single parent karena suami menikah lagi. Ada tanggung jawab sebenarnya yang harus dicukupi oleh si pasangan untuk anak yang ditinggal untuk menikah lagi, dan bagaimana untuk meminta pertanggungjawaban secara moral. Nah, inilah yang sebenarnya memang harus diperhatikan ya. Ini harusnya bisa diselesaikan secara hukum gitu ya. Jadi hak pertanggungjawaban dan kemudian pemberian nafkah kepada anak itu bisa diselesaikan seharusnya ketika sebelum proses didok untuk perceraian gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, akhirnya secara hukum bisa digugat gitu ya, kalau misalnya pasangannya tidak memberikan nafkah gitu ya, nafkah keuangan kepada seorang. Nah, cuma di kita ini kadang-kadang gitu ya, bukan, kita kan orang Indonesia tuh kadang-kadang ada kalimat begini seringkali, masa sih dia nggak tahu gitu ya, masa sih dia nggak ngerti, kalau kayak gitu kan harusnya dia paham, ini kan anaknya gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya tidak ada gitu ya. Beberapa value yang di kita itu kadang-kadang merugikan, nilai-nilai bahwa nggak mentolok, sungkan, kemudian nggak enakan, itu sebenarnya justru membuat bumerang gitu ya. Bumerang bagi kita-kita yang masyarakat ketika kita tidak bisa asertif, tidak bisa tegas ketika sudah mengambil suatu keputusan. Artinya begini, mantan anak itu kan tidak ada sebenarnya, yang ada mantan suami atau mantan istri. Oleh karena itu sebenarnya secara hukum ini bisa dilindungi gitu ya. Saran saya Anda bisa meminta bantuan lembaga hukum untuk mengurus untuk pemenuhan hak ya, hak anak ya, untuk mendapatkan nafkah ya dari pasangan. Ya, itu. Jadi memang ini kasusnya tidak hanya secara psikologis aja. Anda tidak bisa mengatakan saya tinggal tunggu dia tergerak secara moralnya, tidak bisa seperti itu, karena ini adalah hak anak ya, untuk kecukupan, untuk biaya hidup dia. Jadi saran saya ya menghubungi bantuan hukum tentang persoalan-persoalan seperti ini.
Iya, Ya, iya. Barangkali betul. kalau bingung, ada kan ya LBH Lembaga Bantuan Hukum yang gratis itu kalau nggak salah itu ya. Iya, betul. Ada bisa dihubungi untuk itu ya. Oke. Oke. Kemudian untuk Mas Wahyu, memang betul. Kenapa? Karena value-nya mereka adalah menghargai gitu. Jadi value bahwa di mereka itu negara mereka itu adalah ya pasangan itu kalau sudah nggak bisa bersatu ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi harusnya sudah terselesaikan ketika bahwa ya mereka akhirnya baik-baik aja. Cuma yang terjadi memang negara kita tidak kita tuh orang-orang yang timur ya, sehingga orang timur tuh kan emosinya tuh sangat logik dan emosi itu lebih banyak emosinya ya. Jadi lebih rasa lebih jadi emosionalitasnya tuh menjadi lebih kuatnya di situ sehingga akhirnya kolektif juga ya karena pandangan dari luar. Coba Anda bayangkan kalau di kita misalnya bekas pasangannya atau mantan pasangannya ketemu gitu ya, masih jalan bareng gitu ya. Pasti mereka langsung dikatakan mau rujuk ya, padahal kan bukan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya memang budaya kita yang harus mulai apa ya, mulai berpikir bahwa kehidupan ke depan itu memang kalau pasangan itu sudah tidak bisa bersatu, justru kadang-kadang mereka akan memberikan atmosfer keluarga yang tidak bagus juga buat anak-anaknya. Akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Ya, tapi apakah di kita akan seperti itu? Ya, saya yakin nanti ke depannya ketika seperti ini, Mas. Kalau dulu kan ada seorang laki-laki memasak itu kan masih Masih tabu. waku ya. Iya, masih tabu gitu ya. Nah, Masih ke depan aneh enggak. itu ya. Jadi iya sudah mulai. Nanti kita memang akan bergerak ke sana karena era global itu ya yang akan seperti Mas Wahyu aja sekarang kan sudah galau gitu ya. Melihat oh ternyata kenapa kok bisa ya mereka Akur gitu ya. mereka masih bisa. Nah, itu kan berarti Anda kan sebenarnya sudah juga masuk gitu nilai-nilai value itu. Jadi nanti ke depannya memang sebaiknya memang tidak perlu untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain gitu ya. Karena tetap anak tetap ada gitu ya untuk saling mendapatkan kasih sayang atau misalnya bisa berbagi, bisa didiskusikan, tidak mengedepankan emosi. Jadi memang pendampingan pada beberapa orang yang baru menjalankan perceraian biasanya kami juga menyarankan tolong tidak menguatkan faktor emosi, mengedepankan faktor emosinya dulu gitu ya. Tolong dilihat anak gitu ya. Jadi memang harus melihat bagaimana perkembangan anak itu gitu ya. Begitu Mas Wahyu. Jadi insya Allah lah nanti ke depan lama-lama kan pasti akan bergeser juga nantinya Iya, ya. betul. Jadi ada seperti itu nanti. Biasanya orang kalau kecenderungannya umur semakin bertambah itu kan lebih ini biasanya kan lebih arif, lebih bijaksana begitu ya. Iya, tapi kalau bisa kan value-nya kan sudah nanti kan berubah Betul. juga kan ya. Jadi kan tentang dulu wanita masa mau mengajukan perceraian, tapi kan sekarang justru wanita yang menduduki tingkat tinggi untuk perceraian. Dan ini kan juga bukan berarti negatif, bukan, tetapi karena kita mau lihat wanita yang ternyata mengetahui haknya, bisa jadi gitu. Jadi ada beberapa pandangan yang harus coba diluruskan di sini. Jangan kemudian ini berani, bukan gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin perlu ditata atau kemudian akhirnya menjadi semua berkembang menjadi lebih bagus. Atau misalnya si istri akan tetap menjalankan peran sebagai pekerja yang di luar, tapi dia tetap di rumah adalah seorang istri yang menghargai kepala rumah tangga, menghargai suaminya. Nah, ini yang mungkin menjadi dua hal gitu ya. Jadi wanita bisa tahu haknya, tapi kemudian tidak boleh, dia tetap bisa mencoba merefleksikan diri apakah dia selama ini menjalankan peran sebagai istri dengan bagus. Jadi kayak gitu. Jadi jangan kemudian negatif gitu ya. Tapi lebih kepada how to mengembangkan mereka. Kemudian untuk Ibu Vina gitu ya, Ibu harus bekerja sebagai single parent bagaimana agar anak ini mendapat kecukupan secara lengkap gitu ya.
ada satu hal yang mungkin kepada beberapa pasangan ketika mereka sudah karena kodrat ya, karena kodrat bukan karena keputusan dari semesta adalah Anda harus berpisah dengan pasangan Anda, baik dengan kematian ataupun dengan non kematian gitu ya. Yang harus dipahami adalah mencoba mengkomunikasikan kepada anak situasi yang sekarang dihadapi. Ya, seorang orang tua, ibu bisa mencoba mengkomunikasikan. Sekarang tidak ada ayah. Tolong bantu Bunda untuk bisa menjalankan peran sebagai ayah dan ibu bagi kamu. Maka kalau kamu merasa kalau ibu belum bisa menjalankan peran sebagai ayah, tolong kamu minta kepada ibu karena ibu tidak tahu gitu ya. Selama ini apa yang ayah lakukan buat kamu dan apa yang kamu rasakan dari perlakuan ayah kamu terhadap kamu. Nah, ini yang sebenarnya bisa dikomunikasikan di awal. Nah, komunikasi inilah yang akhirnya akan membuat si anak bisa sadar, oke, aku sekarang punya cuma satu ibu gitu ya. Atau misalnya parentnya itu misalnya papa, aku sekarang punya satu bapak gitu. Ya, itu bisa dikomunikasikan gitu ya pada beberapa orang yang single parent tadi. Begitu. Ya. Iya. Begitu. Iya, ini ada WA yang masuk dari Kota Angin di Nganjuk sana, Bu Dewi. Jadi dia datangnya agak telat soalnya terkena angin nih. Dari Bu Yana yang saat ini hidup dengan adiknya yang sudah bercerai, di mana adiknya Bu Yana ini memiliki temperamental tidak sabar, apapun sering marah dengan anaknya yang masih kelas 4. Dan Bu Yana ini sebagai kakak perempuan selalu jadi penengah. Apa yang harus saya lakukan dengan adik saya yang pemarah, karena dia lebih mendengar kata teman-temannya itu yang terkadang saya sampai stres. Saya takutnya nanti anaknya juga jadi temperamentalnya pemarah. Nah, itu yang disampaikan Bu Yana. Ini kadang-kadang juga seperti itu ya Bu. Ya enggak selalu sih, tapi saya melihat juga mungkin 1 dibanding sekian ribu begitu ya. Seseorang yang divorce itu kadang-kadang awalnya ketika punya pasangan gitu orangnya baik gitu ya, tapi cenderung ketika sudah berpisah gitu agak emosian, agak perasa, terus cenderung nggak seperti biasanya gitu. Apa pengaruh ya perpisahan itu sampai pengaruh ke karakter sikap orang gitu ya Bu Dewi ya? Sebenarnya begini, lebih cenderung kepada bahwa dia mempunyai beban pikiran ya. Beban pikiran sehingga itu yang membuat dia menjadi stres, pasti stres. Karena orang reaksi stres itu adalah reaksi orang yang sedang stres itu marah. Marah-marah itu adalah reaksi daripada stres. Stres itu adalah kondisi ketika apa yang diharapkan dengan apa yang dia hadapi itu memiliki jarak yang sangat jauh. Artinya dia berharap dia bisa dengan pasangannya itu sampai tua gitu ya. Ya, tapi ternyata dengan pasangannya itu saya cukup tidak lama gitu ya. Sehingga apa yang kenyataannya dia harus berpisah gitu. Nah, inilah yang kondisi stres, inilah yang menjadikan emosinya meningkat, beban pikirannya bertambah, kemudian dia pasti marah-marah. Ya, dan itu reaksi yang wajar gitu ya. Stres itu bukan selalu negatif, tapi kalau kita bisa memanage dengan lebih bagus. Nah, memang untuk kasusnya adiknya Bu Yana ini gitu ya, ketika dia menjadi marah-marah, maka kita juga keluarganya adalah membantu dia untuk rilis, untuk mencoba membebaskan diri mereka dengan marah-marah. Artinya bukan kemudian dimarahin ketika dia lagi memarahin anaknya, karena itu tidak pas gitu ya. Tentunya pasti dengan kalimat misalnya satu contoh ya Mbak Yana, Dek misalnya, Dek, ayo Dek sini yuk. Kenapa? Gak nyaman ya kamu ya? Pasti kamu pengen marah ya dengan situasi sekarang. Justru berikanlah dia kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah dia.
apa yang menjadi emosi pressure-nya dia gitu ya. Jadi tekanan emosinya apa gitu. Mungkin dia malu, mungkin dia merasa tidak gagal, ya. Walaupun kadang-kadang persoalan mereka bercerai bisa jadi karena si suaminya, tetapi jangan berpikir ketika misalnya suaminya berselingkuh itu tidak menghambat ke dirinya mereka sendiri gitu. Bisa jadi mereka berpikir, wah kenapa aku dulu memilih dia, kenapa. Jadi kadang-kadang ada orang yang akhirnya mengatribusikan itu kesalahan itu juga tidak hanya pada pasangan dia yang berselingkuh, bisa jadi dia juga mengatribusikan pada dirinya. Misalnya saya gagal sebagai istri, saya nggak bisa menjaga suami saya dengan baik, misalnya. Dan hal-hal yang seperti ini butuh rilis, butuh diungkapkan, butuh untuk ada seseorang yang bisa mendengarkan ketika dia merasakan itu. Nah, kalau Mbak Yana sebagai seorang kakak, saran saya, jadikanlah Anda untuk saat ini istilahnya tempat sampah ya, untuk membuang semua emosi negatifnya adik tadi, untuk bercerita apa yang dia rasakan. Ya, apa yang dia rasakan. Kembali lagi jangan sok, dalam arti sok menuturi atau jangan kemudian menasihati adik, kamu tuh nggak bisa gini ya sama anakmu, kamu nggak boleh, jangan. Karena sebenarnya si adik ini belum tuntas dengan persoalan dirinya. Persoalan dirinya belum tuntas. Nah, tuntaskan dulu persoalan dengan emosinya dia belum acceptance dengan status dia sebagai single parent-nya. Kita ajak dia untuk bisa acceptance dulu dengan status dia sebagai single parent. Kalau ini bisa acceptance, maka dia akhirnya akan dapat untuk mencoba bersikap mungkin lebih lunak kepada anaknya. Ya, begitu Mas Panji. Iya. Jadi boleh dibilang mencoba mengoptimalkan menjadi pendengar yang baik gitu mungkin awalnya begitu untuk ya. Mbak Yananya betul sebagai kakak gitu ya. Karena anak ini kan adiknya kan butuh rilis ya. Betul, pelampiasan. Jadi memang rilis emosinya. Kalau dia marah misalnya kayak tadi Mas Panji bilang, kadang-kadang orang kan ada tiba-tiba menjadi lebih pemarah, lebih itu karena dia marah dengan dirinya gitu. Nah, ini yang perlu untuk orang yang bisa diajak untuk mendengarkan apa yang dia rasakan, begitu Mas Panji. Iya. Kadang ini saya beri ilustrasi, misalnya kadang-kadang orang juga buat, kalau cowok itu buat sansak gitu ya, sansak. Jadi kalau marah gitu mukul ke sansak gitu. Kalau mukul ke orang nanti urusannya panjang. Iya. Kalau mukul sansak kan enak gitu ya. Kita bisa plong juga dan nggak ada tuntutan hukum karena benda mati. Betul. Itu biasanya untuk manajemen stres ya. Betul, untuk merilis emosional kita. Baik. Luar biasa. Bu Dewi, tidak terasa sudah hampir di jam 4 sore. Dari apa yang kita sudah perbincangkan ini, barangkali apa yang bisa kita ambil, Bu Dewi. Meskipun menjadi orang tua tunggal, kita kan semua tidak ingin seperti itu begitu ya. Tapi kalau memang kondisinya seperti ini, apalagi kita sudah punya anak-anak gitu ya, bagaimana kita tetap bertahan, dan syukur-syukur kalau anak kita nanti ke depan lebih sukses, barangkali harapan setiap orang tua seperti itu ya. Amin. Itu yang harus diharapkan. Ya, jadi mungkin yang ingin saya sampaikan di sini, satu, untuk para single parent, jangan merasa Anda menjadi orang yang timpang gitu ya, karena Anda merasa tidak mungkin bisa melakukan. Artinya harus memiliki keyakinan diri bahwa Anda mampu untuk menjalankan peran sebagai single parent. Itu yang terpenting, karena keyakinan ini yang menjadi dasar awal dulu gitu ya, menghadapi perubahan yang ada. Apakah nanti gitu ya, siapa tahu takdir Tuhan akan mempertemukan Anda dengan pasangan lagi, itu nanti. Tapi yang pertama adalah Anda harus merasa yakin bahwa Anda bisa menjalankan dua peran tadi pada diri Anda gitu ya. Kemudian yang kedua, janganlah berharap bahwa peran yang Anda mainkan sebagai single parent itu akan mencukupi semuanya kebutuhan anak. Yang terpenting dalam diri Anda adalah ada niat untuk membantu anak-anak Anda tumbuh
ya, merasakan kasih sayang secara lengkap, ya, seperti ayah dan ibunya. Artinya dia bisa mendengarkan, dia bisa mencukupi kebutuhan dari si anak. Kemudian kalau misalnya Anda pada orang single parent yang baru, kalau Anda mempunyai persoalan bahwa menjadi single parent itu karena perceraian, usahakanlah jangan saling menjelekkan pasangan Anda di hadapan anak. Karena anak memiliki relationship, punya pengalaman sendiri dengan pasangan Anda. Saran saya adalah Anda tetap membiarkan anak itu merespon apapun yang dia rasakan, karena semakin tumbuhnya anak akan bisa memfilter apa yang terjadi, sehingga Anda tidak perlu menjelekkan pasangan Anda, karena dengan menjelekkan pasangan Anda akan membuat anak lebih aware, lebih kritis terhadap perilaku Anda sendiri. Oleh karena itu, kembali lagi, jangan membuat anak menjadi bingung gitu ya pada orang tua yang tunggal karena divorce, perceraian hidup ya, cerai hidup gitu ya, bukan karena cerai mati. Begitu Mas Panji, itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Baik, luar biasa Bu Dewi, dan tentunya kita sebagai orang tua apabila memberikan hal yang baik, positif pada buah hati kita, insya Allah nanti hasilnya juga akan luar biasa. Anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Matur nuwun Bu Dewi untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga. Sukses selalu Bu Dewi. Salam juga buat teman-teman di semuanya ya, dari Suara Surabaya, Suara Sidoarjo, dan kemudian semuanya deh, sama jejaring yang ada di Susi. Ya. Matur nuwun Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ruang Psikologi dengan tema menjadi orang tua tunggal single parent. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Panji juga akhiri tugas. Terima kasih. Selamat bermalam minggu dan selalu jaga dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.